Bagian terakhir adalah saya mau berbicara tentang bagaimana kita melakukan mentoring saat teduh. Ya, bagaimana kita melakukan mentoring atau pembimbingan kepada orang-orang yang di bawah kita, ya, supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan kerohanian mereka. Nah, yang sangat penting kita pahami adalah perlu pendekatan yang simpatik. Sekali lagi, pendekatan yang simpatik kepada orang yang kita bimbing agar saat teduh itu bisa menjadi gaya hidup. Bukan lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi satu kebutuhan, satu kerinduan yang ada di dalam diri mereka dan perlahan-lahan mulai menjadi gaya hidup, lifestyle, dan mereka mulai bertumbuh secara kerohanian. Jadi perlu pendekatan yang simpatik. Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Yang pertama adalah berikan penjelasan dengan komunikasi dua arah. Jangan satu arah. Tapi ada tanya jawab, ada sharing, tukar pengalaman, dan lain sebagainya. Harus terjadi komunikasi dua arah sampai yang kita, orang-orang yang kita bimbing ini benar-benar memahami dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab dari orang yang kita bimbing ini, nggak perlu malu, nggak perlu kita pura-pura jawab atau kita coba selesaikan dengan cara yang salah. Tapi yuk bawa ini, jujur saja sama dia, saya nggak bisa jawab, coba saya akan bawa ke level yang lebih tinggi. Kita komunikasikan di level yang lebih tinggi sampai kita memperoleh jawaban yang bisa dimengerti. Ya. Jadi setiap orang yang kita bimbing, kita upayakan dia benar-benar memahami apa yang dia akan lakukan. Sehingga dia melakukannya bukan sebagai rutinitas, bukan karena diperintah, bukan karena diwajibkan, tapi karena dia mengerti. Dan ada kerinduan dari dalam hatinya, saya perlu melakukan itu. Saya tahu itu bermanfaat, saya tahu itu baik buat saya, dan saya mau melakukannya. Nah, yang kedua, saudaraku, melakukan monitoring dengan simpatik. Perhatikan, saya sekarang lebih suka menggunakan kata pendampingan daripada kata monitoring. Ya, monitoring itu kan mengawasi gitu ya. Jadi lebih baik kita gunakan kata pendampingan saja, saudaraku. Ya, jadi konsepnya lebih kepada memberi semangat, encouragement, dibandingkan mengawasi, memonitor. Ya, jadi melakukan pendampingan, melakukan pemberian semangat supaya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh baik. Ya, jadi upayakan untuk memberi semangat dengan kalau memungkinkan, sudah sejauh memungkinkan, karena topik kedua yang saya akan bahas adalah tentang bahasa kasih. Sejauh memungkinkan, saudara bisa melakukan pendampingan, memberikan semangat dengan menggunakan bahasa kasih. Ya, kita akan bahas nanti tentang bahasa kasih, karena bahasa kasih ini kalau kita gunakan dengan tepat sangat efektif untuk memberikan semangat, dorongan untuk orang itu yang kita bimbing itu melakukannya dengan baik. Dan yang ketiga, saudaraku, kita mungkin bisa membentuk komunitas, atau kita dorong mereka untuk mereka membentuk komunitas, rekan-rekan komunitas yang saling memberi semangat untuk melakukan saat teduh. Saya kasih contoh begini, kan kalau kita mau jalan pagi, jogging, pagi-pagi itu kan kalau kita sendirian kan susah. Nah, kalau kita punya komunitas di teman-teman yang punya tujuan yang sama untuk melakukan jalan pagi, itu bisa saling memberi semangat, saling mengingatkan, saling mendorong, ayo jangan malas, ayo kita mulai ini. Nah, mungkin kita juga bisa bantu orang-orang yang kita mentor ini untuk membentuk komunitas seperti itu. Jadi ada WA group, mereka bisa saling mengingatkan, saling sharing apa yang mereka dapatkan, dan saling bersaksi. Saya mau kesaksian karena saya bersaat teduh, saya ngalami ini, saya ngalami ini. Jadi kelompok ini kelompok pemberi semangat. Komunitas yang saling memberi semangat satu dengan yang lain sehingga mereka bisa melakukan saat teduh dengan lebih bersemangat lagi, saudaraku. Nah, hal-hal apa yang kita perlu perhatikan waktu kita melakukan pembimbingan di dalam hal saat teduh ini, saudaraku? Perhatikan. Yang pertama adalah kita perlu menanamkan pemahaman
pentingnya saat teduh sehingga orang yang kita bimbing mau mulai mendisiplinkan diri melakukannya. Ini yang pertama, yang terpenting. Ya, perlahan-perlahan berulang-ulang kita terus tanamkan pemahaman. Dia benar-benar paham betapa pentingnya saat teduh yang merupakan sarana untuk membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Tadi kita sudah berbicara bagaimana kehidupan yang intim dengan Tuhan itu merupakan satu berkat yang sangat besar buat kehidupan kita. Ya. Nah, ini terus-menerus kita upayakan dia paham. Orang-orang yang kita bimbing ini paham, semakin hari semakin paham, semakin mengerti, sehingga ada dorongan dari dalam dirinya untuk dia melakukan saat teduh karena dia tahu saya sangat membutuhkannya. Kedua, yuk kita apresiasi, kita berikan penghargaan untuk setiap kemajuan yang dicapai. Ya, mungkin dia semakin disiplin, semakin sering melakukannya. Ya, kalau dulu banyak sekali bolongnya, sekalipun kemajuannya sangat sedikit, tapi berikan semangat, berikan apresiasi, berikan dorongan. Kamu luar biasa, kamu sudah buat kemajuan. Atau mungkin jam saat teduhnya yang tadinya cuma bisa 5 menit, sekarang mulai bisa 10 menit, mulai bisa 15 menit. Kita kasih dorongan untuk semakin bersemangat dia melakukannya. Juga kalau misalnya terjadi kemunduran, jangan kita tegur, jangan kita hardik, tapi kita bimbing. Kita kasih semangat. Ya, oke, kamu mundur, kamu bolong-bolong lagi, nggak apa-apa. Ayo, terus kasih semangat, kasih dorongan. Ya, gunakan bahasa kasih, saudaraku, supaya lebih efektif di dalam melakukan ini. Dan yang ketiga, saudaraku, diskusikan. Ya, coba cari tahu, apakah dia ini sudah mampu curhat dengan Tuhan. Ya, karena banyak orang terkendala dalam hal ini, saudaraku. Ya, coba cek. Benar nggak dia mampu curhat dengan Tuhan dengan baik sehingga dia mengalami Matius 11 ayat 28. Setiap kali dia datang kepada Tuhan, dia curhat, dia bisa beroleh kelegaan. Nah, hal ini perlu sekali kita gali, saudaraku, karena semakin sering orang mengalami Tuhan secara nyata, dia mengalami kelegaan waktu dia curhat, maka itu akan memberikan satu dorongan yang begitu kuat untuk dia melakukannya berulang-ulang. Ya, tapi kalau dia terhambat di sana, dia nggak ngalami Tuhan secara nyata, itu akan membuat dia jenuh, akan membuat dia semakin berat di dalam melakukan saat teduh. Nah, ayo, kalau dia mengalami hambatan, dia nggak bisa curhat, coba saudara mulai diskusikan, cari akar permasalahannya apa. Kalau saudara nggak mampu, tolong refer dia ke konselor, ya, supaya bisa menggali, mungkin dia mengalami trauma-trauma, mungkin ada luka-luka di masa lalunya yang membuat dia tidak mampu curhat sama Tuhan. Ayo saudara rekomendasikan untuk dia bisa bertemu dengan konselor yang mampu mengkonseling dia dengan baik dan bisa mengalami pemulihan di dalam luka-luka atau trauma-trauma yang dialaminya. Berikutnya saudaraku, perhatikan dan diskusikan tuntunan yang didapatkan dari saat teduhnya. Dan lihat keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dari orang yang kita bimbing tersebut. Ya, kalau dia mulai mencatat, saudara lihat. Apakah yang dicatat itu benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya? Arahkan pelan-pelan, dengan sabar, dengan tekun. Saudara arahkan agar tuntunan-tuntunan yang dia dapatkan bukan cuma sekedar pengertian dari ayat. Tapi memang itu berkaitan langsung dengan kehidupannya sehari-hari. Ya, itu benar-benar tuntunan Tuhan yang nyata buat kehidupannya sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar arti ayat. Bukan cuma sekedar arti dari perikop, tapi ada keterkaitan langsung dengan kehidupannya sehari-hari. Karena rema, yang namanya rema, itu bukan cuma sekedar ngerti ayat, tapi bagaimana ayat itu menjadi hidup dan berbicara kepada orang itu secara khusus, secara pribadi, di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, dia bisa pakai setiap kalimat, setiap kata, setiap ayat, setiap perikop untuk berbicara secara spesifik, secara detail kepada kehidupan kita hari demi hari. Nah, karenanya kita bisa membimbing, mengarahkan orang-orang yang kita bimbing ini untuk bisa mengalami hal itu. Kalau dia mengalaminya, itu akan menjadi satu dorongan semangat untuk dia melakukan saat teduh dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, berikutnya saudaraku, perhatikan dan diskusikan apakah tuntunan yang didapatkan benar-benar sudah diupayakan untuk dilakukan. Ya, nah ini bisa kita lakukan saat kita melakukan evaluasi
dengan dia. Mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita lakukan evaluasi, lalu kita bicarakan. Ini ayat-ayat yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara, dan ini tuntunan-tuntunan yang sudah kamu dapatkan melalui saat teduh kamu. Ayo, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah coba kamu lakukan di dalam tuntunan yang Tuhan berikan ini? Dan apa hasilnya? Seperti itu. Coba. Kalau dia belum melakukan, ayo berikan dorongan, berikan semangat untuk dia melakukannya. Seperti yang saya sudah jelaskan, kalau orang melakukan saat teduh tapi dia tidak melakukan tuntunan yang dia dapat dari Tuhan, itu sia-sia. Itu tidak menjadi tidak ada artinya. Tidak akan terjadi perubahan, tidak akan mengalami buah-buah. Nah, terus berikan pengertian, berikan dorongan, berikan semangat supaya dia tidak hanya sekedar melakukan saat teduh, tapi dia mendapatkan tuntunan dari Tuhan, dia mencatat baik-baik, dan dia mencoba sungguh-sungguh untuk melakukannya di dalam kehidupannya dan menghasilkan buah demi buah. Puji Tuhan saudaraku, kalau ada hal-hal yang saudara nggak mengerti, saudara bisa hubungi saya langsung untuk kita berdiskusi tentang hal ya, apa yang saya sudah sampaikan, dan semoga pengajaran ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati.